hamdo pasangaponku Yesus Tuhan kin holongmu ale Tuhan patur sahon golukin goranmu mahu puji tong tong sai pasir sir mahanami Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKPS Krakatau. Berjumpa lagi dengan kakak-kakak dari GKPS Krakatau. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa, hahaha. Aku cinta Yesus. Ya, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi untuk bersama-sama bernyanyi dan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, mari semangat, kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi untuk lagu pembuka kita pada hari ini dengan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang sungguh baik, Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami, bahkan sampai dengan waktu ini pun Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang minggu lalu, dan saat ini pun Tuhan pertemukan kami kembali di dalam ibadah online kami, walaupun secara daring di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur kami boleh bersama-sama bersekutu memuji dan menyembah Engkau Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhirnya nanti. Biarlah Tuhan yang menyertai, biarlah Tuhan yang memberkati. Adik-adik sekolah minggu kami yang ada di rumah, bahkan setiap orang yang melihat dan mendengar firman-Mu pun boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam dan demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ayat hafalan Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Shalom. Ya, tadi adik-adik kita sudah sama-sama membaca ayat hafalan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita bersama-sama bernyanyi Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Ayo kita sama-sama bernyanyi ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik dan sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang kami rasakan sampai dengan waktu ini. Dan kami bersyukur penyertaan Tuhan sungguh ada bagi tiap-tiap kami. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami
supaya kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Tolong kami, dan dengan keterbatasan pengertian kami, biarlah Tuhan yang menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk memberikan kami pemahaman pengertian itu, sehingga kami boleh memahami, mengerti firman-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikannya. Biarlah juga Tuhan yang mengurapi, Tuhan juga yang menolong hamba. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Sekali lagi kakak mau menyapa kita semua. Shalom adik-adik, dan sungguh kakak sangat senang karena melihat adik-adik sekolah minggu tetap bersemangat dan tetap mengikuti ibadah sekolah minggu kita walaupun secara online. Dan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video tugasnya dan juga ayat hafalannya, yaitu untuk Ricardo dan Jelita. Terima kasih untuk video ayat hafalan yang sudah dikirimkan. Dan terima kasih juga buat orang tua kami yang mendukung dan yang sudah menolong kami juga guru-guru sekolah minggu di dalam mengajari mereka di rumah. Terima kasih. Dan saat ini kita akan membuka Alkitab kita, nats khotbah kita hari ini dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Kita akan membacanya secara bersama-sama, kakak di sini, kalian di rumah masing-masing. Kita mulai dari judul 321. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sesudah itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia." Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, tema khotbah kita pada hari ini adalah penyambutan di Yerusalem. Sebelumnya kakak mau bertanya, di antara kita pernah nggak melihat penyambutan kepada seseorang, mungkin itu presiden atau raja atau tamu kehormatan? Kakak pernah nih melihat penyambutan seorang presiden, dimana pada waktu itu jalan yang akan dilewati presiden dipersiapkan dengan baik, dibersihkan dan ditata dengan rapi. Bahkan masyarakat yang tidak sabar menantikan kedatangan presiden dan sungguh senang, bangga karena presiden akan melewati jalan di daerah mereka. Nah, itulah yang terjadi pada saat penyambutan presiden. Ada sukacita, ada rasa bangga dan sungguh senang. Dan saat ini mari kita lihat penyambutan kepada Yesus di Yerusalem pada nats khotbah kita. Yesus disambut dengan sorak-sorai oleh orang banyak yang sangat besar jumlahnya dengan mengambil daun palem. Kalau di kitab Matius, yaitu kitab
Alkitab yang juga menuliskan tentang Yesus dielulukan di Yerusalem. Di situ orang banyak menghamparkan pakaiannya di jalan dan mengambil ranting-ranting dari pohonnya dan menyebarkannya di jalan. Dan ada juga orang yang berjalan di depan dan di belakang Yesus dengan berseru, "Hosiana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosiana di tempat yang maha tinggi." Kalau di nats khotbah kita tadi yang kita baca di ayat 13 itu, orang banyak itu berseru, "Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Nah, mereka mengakui bahwa Yesus adalah Raja yang datang dalam nama Tuhan, yang datang, yang penuh berkuasa untuk membawa kebebasan bangsa Israel dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Dan juga mereka menghormati bahwa Yesus akan membawa kemenangan kepada bangsa Israel. Dan benar loh bahwa Yesus membawa kemenangan terhadap apa, Kak? Kemenangan terhadap dosa, bukan hanya penjajahan secara daging, tetapi Tuhan Yesus sudah membawa kita kepada kemerdekaan daripada dosa, yaitu dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib dengan mengorbankan dirinya, sehingga kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, walaupun Yesus tadi disambut dan diikuti, diiringi, bahkan disongsong oleh orang-orang banyak, tetapi itu tidak membuat Yesus sombong dan tinggi hati, melainkan Tuhan Yesus dengan segala kerendahannya dan dengan kesederhanaannya, dia menaiki seekor keledai, sehingga orang dengan status yang terendah sekalipun boleh datang kepadanya. Sungguh luar biasa Tuhan kita ya. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, sekarang bagaimana penyambutan kita kepada Tuhan Yesus di zaman kita sekarang ini? Nah, mari kita sambut Yesus dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, melakukan kehendaknya, berbuat baik, taat, dan setia kepada Tuhan Yesus. Bahkan kita pun harus menjadi anak yang menghormati orang tua, membantu orang tua, dan dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Itulah yang kita lakukan di dalam penyambutan kita kepada Tuhan Yesus. Ucapan syukur kita, terima kasih kita, karena Tuhan Yesus sudah membawa kemenangan, sudah membawa kemerdekaan dari kutuk dosa. Ya, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini, di mana penyambutan Tuhan Yesus di Yerusalem itu, orang-orang banyak datang dengan bersukacita, dengan bersorak-sorai, bahkan mereka sungguh senang karena Tuhan Yesus telah datang membawa kedamaian, membawa sukacita kepada bangsa Israel. Bahkan juga tidak hanya kepada bangsa Israel, kepada bangsa kita, yaitu Indonesia pun Tuhan membawa kemenangan itu. Dan segala bangsa yang ada di dunia, Tuhan pun membawa kemenangan itu keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertatah di kerajaan surga, Tuhan yang sungguh baik, Allah yang sudah datang ke dunia untuk membebaskan kami dan untuk menyelamatkan kami orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, yang boleh kami nikmati, yang boleh kami rasakan di setiap-tiap hari kami. Dan pada pagi hari ini pun kami bersyukur Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh tanam di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami menyambut Engkau Tuhan kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan di dalam setiap hari-hari hidup kami pun boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itulah bukti, itulah
tanda kasih kami kepada Tuhan, yang karena Tuhan sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu kami yang saat ini yang ada di rumah dengan kondisi mereka masing-masing. Kalau ada di antara teman-teman kami yang sakit, kami mau berdoa supaya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang membutuhkan, supaya Tuhan pun mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka Tuhan. Berkati orang tua mereka Tuhan di dalam pekerjaan, bahkan di dalam usaha yang mereka lakukan, supaya Tuhanlah yang menolong. Bahkan dengan kondisi yang masih terjadi di negara kami ini pun, kami tetap terus membawa kepada Tuhan di dalam doa kami, supaya Tuhanlah yang boleh menolong pemerintahan kami, bahkan semua tenaga medis yang ada, memberikan hikmat, pertolongan yang daripada Tuhan di dalam kami boleh menyelesaikan pandemik yang terjadi di negara kami. Berkati juga kami Tuhan, supaya kami pun boleh tetap taat di dalam protokol kesehatan, untuk kami boleh memakai masker, akan jaga jarak, cuci tangan, dan juga terus menjaga kekebalan tubuh kami untuk boleh tetap kami boleh sehat, dan kami pun boleh tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan, tambahkan kepintaran kepada adik-adik sekolah minggu kami, walaupun saat ini mereka masih belajar secara online juga, tapi kami mau berdoa supaya adik-adik sekolah minggu kami boleh tetap bersemangat, boleh tetap rajin belajar di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami pun, doa kami supaya Tuhan pun memberikan hikmat bijaksana kepada mereka di dalam mendidik, bahkan di dalam mengajari adik-adik sekolah minggu kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan dan kami alami, dan kami terus mau berdoa supaya kami pun boleh tetap setia kepada Engkau Tuhan kami, dan kami boleh tetap menjaga hubungan pribadi kami kepada Tuhan lewat doa-doa kami, bahkan lewat persekutuan kami, baik itu secara online melalui daring, dan juga persekutuan di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami pun boleh tetap layak di hadapan-Mu. Di dalam dan demi anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rukma hitam makatahan tonggo, o Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami, asetorang ganu, sengboy dalam kun nami, dalam dosa, dephang hasoman nami, torang agi uca. Amin. Adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai, dan tugasnya untuk adik-adik kelas yang belum sekolah dan sampai kelas 4 SD, nanti buat pohon palem, daun pohon palem seperti ini ya. Nanti bisa dilipat 2 kertasnya dan digambar dulu, dibentuk, setelah itu boleh digunting. Oke, nanti ditempel dengan nih love hati. Ini juga nanti pembuatannya dilipat 2 dulu kertasnya, nanti dipotong seperti ini, dan nanti setelah itu dia berbentuk hati love dan ditempel di ujung-ujung daun palemnya, sehingga nanti nanti bentuknya seperti ini daun palem. Adik-adik juga bisa menghiasnya dan menuliskan di tengah ini Hosana. Oke, boleh di kertas HPS seperti ini, boleh origami, dan terserah adik-adik mau di kertas apa. Penting berkreasilah bersama dengan adik-adik kalian di rumah. Oke, untuk kelas Nazaret, nanti tugas kalian videokan apakah yang kita lakukan untuk menyambut Yesus setiap harinya di dalam hidup kita. Jadi adik-adik videokan dan kirim ke WA orang tua sekolah minggu. Kakak Arab semuanya mengerjakan tugasnya di rumah. Oke, itu tugas kita. Sampai ketemu minggu depan di dalam ibadah online kita. Tetap sehat, kuat, dan ceria. Cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.
Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada Tanda petu. Tanda petu di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cinta Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk keselamatan orang berdosa. Tuhan yang tidak melihat, kami percaya juga. Tanda petu di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lembu, tanda cinta Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk keselamatan orang berdosa. Tuhan yang tidak melihat, kami percaya juga. tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan Yesus terima guna tebus dosa manusia. 8 orang yang tidak melihat tapi percaya juga ada. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan dah terima guna semua yang mengikuti-Nya. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk selamatkan orang yang berdosa. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Halo kawan-kawan, selamat hari Minggu. Kami akan menyanyikan lagu Tanda Paku. Tanda paku di kaki
kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan terima, ku nyanyikan tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Makasih. Buat Nabi Yesaya adalah berisi ancaman dan janji-janji bahwa Allah akan menyertai mereka dalam menghadapi setiap musuh dan akan mengirimkan seorang juru selamat kepada mereka. Mengapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Karena Tuhan Yesus menebus dosa umat manusia. Tuhan Yesus dalam mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Pertama, Nabi Yesaya diutus Allah untuk bernubuat. Nubuat itu berisi ancaman dan janji-janji yang memberikan harapan bahwa Allah akan selalu menyertai mereka dalam menghadapi setiap musuh dan juga memberikan kepada mereka juru selamat. Yang kedua, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa para umat manusia. Buat Nabi Yesaya dalam kemunduran iman orang Israel, dalam Yesaya diutus Allah untuk bernubuat. Nubuat itu berisi ancaman dan janji-janji yang akan memberi harapan bahwa Allah akan selalu menyertai mereka dalam menghadapi setiap musuh dan juga akan mengirimkan kepada mereka juru selamat. Ia berkarya selama 40 tahun di antara bangsa Israel. Dalam kemunduran iman orang Israel, Nabi Yesaya diutus Allah untuk bernubuat. Nubuat itu berisi ancaman dan janji-janji yang akan memberi harapan bahwa Allah akan selalu menyertai mereka dalam menghadapi setiap musuh dan juga akan mengirimkan kepada mereka juru selamat. Ia berkarya selama 40 tahun di antara bangsa Israel.